kalian kalau jadi bapak itu lebih memilih ngebebasin atau ngekang, khususnya untuk pergaulan? Kalau dari kamu gimana? Kalau dari saya lebih milih mungkin membebaskan ya. Karena saya sebagai anak muda ya. Oke. Karena saya nih bisa bebas dan apa tuh kayak ngerasa terkekang gitu loh Mas. Kayak gimana sih punya bapak yang gak asik gitu, kayak aneh banget kan. Jadi kita jadi kayak gini loh. Makanya ketika saya punya anak nanti, yang saya mau sih saya bebasin. Yang penting tugas kita sebagai orang tua hanya nge-aware aja kayak hati-hati di kalau misalkan pergaulan yang seperti ini hasilnya akan seperti ini. Soal dia melakukan atau tidak itu kebebasannya dia. Jadi tetap ngingetin lah ya, Ngingetin. nggak terlalu mengekang berarti, Tapi tidak bahkan nggak mengekang. mengekang. Oke, kalau dari lu, Bak? Oke, kalau dari saya pribadi ya mungkin lebih ke sama sih ya 11-12 karena saya bukan tipikal orang yang suka dikekang juga kan. Iya sih, Karena betul ya. rasanya dikekang itu Apalagi anak laki ya. betul, nggak enak apalagi ya sebenarnya gini ya. Ya apa Tio sama Mas Idal mungkin kalau laki sama cewek mungkin ya oke lah ada yang membebaskan ya kan. Ada yang mungkin ngekang. Tapi kalau menurut saya mau cewek mau cowok sebaiknya jangan dikekang tapi balik lagi iya diingetin oke kamu boleh nih main sama ini silakan kalau mau main keluar malam izin kemana asal tahu waktu pulangnya gini segala macam karena pandangan saya kalau misalkan semakin mereka dikekang itu justru semakin berbohongnya itu gitu loh. ke orang tua makin gede gitu loh. Makin ngulik ya bohongnya. Cari cara-cara gitu ya. Betul. Oke, Jadi betul. ya udahlah kita mending ya udah sok silakan ini Bolehin segala aja macam. ya. Selagi itu hal positif mungkin lah Betul, ya. betul. Jadi kalau saya pribadi gitu. Oke. Mungkin. Berarti bebasnya dalam arti nggak terlalu bebas lepas gitu ya. Betul. Tetap pantau, waspada gitu ya kan. Sama sih, saya juga nggak terlalu mengekang dan nggak terlalu bebas sih, lebih ke tengah-tengah sih. Betul. Kita tetap kasih kebebasan tapi dengan batas. Aturan ya. Betul. Ya, salah satu yang WhatsApp di mana? Ini itu segala Oke, macamnya kan. itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau misalnya nanti udah dewasa atau misalnya dari remaja, lebih memilih karir kita yang menentukan sebagai orang tua atau dia sendiri yang milih karirnya gitu untuk masa depannya. Gimana dari kamu? Oh, kalau saya nih saya termasuk korban dari apa ya penentuan karir. Saya sebagai korban penentuan karir. Oke. Karena saya nih sangat-sangat suka dengan dunia seni, suka dengan dunia-dunia yang berbau tentang kayak saya tuh suka kayak kolosal gitu loh, kayak drama, buku. Saya suka. Cuman karena tuntutan yang dibilang kalau anak seni itu nggak punya jenjang karir apapun gitu loh. Jadi mending kalian di teknik dan saya nih korbannya. Akhirnya saya bisa ke teknik dan itu malah jadi pressure buat saya dan makanya saya ketika saya nanti punya anak, saya maunya anak saya menentukan apa kesukaan dia, apa pekerjaan dia itu sesuai dengan dia atau keahlian Pilihan dia sendiri lah ya. Iya. Oke. Gitu. Kalau dari lo, Bak, gimana, Bak? Kalau dari saya pribadi mungkin ini ya lebih apa mungkin kalau ini mah ada agak perbedaan lah ya. Ya, Kalau cowok bebas. saya tuntut tuh kayak dalam artian oke lah saya fashionnya nih di olahraga sepak bola ya alhamdulillah kan kayak prestasi yang saya dapatin itu udah lumayan gitu kan. Kayak di sepak bola paling saya lebih tuntutnya ke SSB mungkin dari kecil supaya Iya. ayo kamu nih bisa lanjutan bapak kamu nih nggak jadi pemain bola tapi alangkah lebih bagusnya mungkin kalau kamu bisa kenapa enggak tapi kalau misalkan anak saya berbicara oke pak saya paling jadiin sekedar untuk olahraga aja hobi aja nggak masalah Waktu boleh. karena dia hidupnya yang Yes, menentukannya betul. gitu kan Oh, itu sehat ya olahraga. betul Ya kan, bola ya. iya jadi gitu karena saya pengen banget dari dulu jadi pemain bola jadi sehingga ya udahlah kenapa Walaupun pada akhirnya jadi barista gitu ya. itu sejalan sekarang jadi barista ya kan? Tapi nggak masalah kan pilihan pribadi Betul. gitu loh. Kalau saya sih pertama mungkin saya mau nawarin dulu nih, Oke. ngajak anak nih. Kebetulan saya profesi sebagai fotografer dan videografer ya. Ya, pasti. Jadi sewaktu-waktu saya coba dulu nih untuk ngajak anak saya kasih kamera atau saya ajarin kamera biar tahu dia ini suka atau enggak gitu tuh. Bener. Terlepas nanti dianya ketika saya praktekin dan dia kurang antusias, berarti mungkin belum cocok atau belum ngerasa atau ada pilihan lain Ya, yang dia suka. Jadi intinya kalau untuk Haris sih saya biarin dia pilih sendiri
pilihannya, tapi yang tetap kita dukung kalau selagi itu positif dan kita arahin lah Ya. jadi ke situ. Jadi intinya nggak kita sebagai orang tua yang menentukan harus kemana, harus jadi apa, Iya, kayak nggak gitu. bisa. Karena menurut saya pribadi ya nanti beban sendiri Beban, ya. pressure Tio sendiri, kan, pressure, pressure iya, Tio. betul. Jadi aku Banyak nggak sih bisa ya, ngembangin diri. banyak contohnya sih. Banyak, ini salah satunya. Saya Oke, nggak oke, mungkin ya oke. dituntut teknik. Nah, kalau untuk mendidik anak, lebih mendidik dengan cara keras atau cara yang kalem? Tio mungkin. Oh, Ya, coba dari Tio. Kalau saya mungkin kalau saya dibesarkan dengan Sumatera banget ya, Bang. Jadi kayak Sumatera. memang keras sekali. ya. Iya. Jadi kontekstual seorang ayah tuh harus ditakutin karena Oke. yang stigma yang dibuat kita takut nih ya kayak jangan sampai bapak kamu turun ya. Kayak gitu tuh. Yang mana sih kan jangan sampai bapak kamu Ditakutin turun ya. ya. Kalau turun Oke, udah oke, udah gak baik-baik aja tuh. Iya. Udah keluar mau sabuk dia kan. Nyebelin juga kan. Jadi kalau saya nanti ya kalau punya anak mungkin saya lebih pengen jadi seorang ayah yang dimengerti mungkin ya. Dimengerti. Jadi iya dengan saya menunjukkan rasa iba, lebih kalem aja, nggak begitu ngepres atau jangan sampai saya ini ditakutin oleh anak saya sendiri. Main fisik No. atau enggak juga? Nggak, kalau Nggak saya sampai. mungkin tergantung ya. tergantung masalahnya dulu ya, bener kan? iya. Tapi kalau saya mencoba untuk tidak melakukan kontak fisik. Jadi kayak just kita ngobrol sebagaimana. Mungkin anak saya laki-laki, kita ngobrol sebagai laki-laki. Ketika Oke. saya anak saya perempuan, kita ngobrol sebagai ayah gimana pelindung betul. kepada anak saya gitu loh. Kalau dari Bakri? Abakri coba. Berarti ini cara mendidik ya. Yes. Kalau saya juga kalau Penting. cara untuk mendidik mungkin saya tidak terlalu keras ya. Walaupun orang tua saya keras, tapi segimanapun ya saya menjadi sosok bapak yang benar-benar melindungi anak saya. Betul, Oke betul, kan, salah satunya mungkin mendidiknya ya pelan-pelan aja. Kayak misalkan dia ada salah atau apa segala macam, kita kasih tahu. Nih kamu nih kalau punya salah harus kayak gini loh. Kamu kalau melakukan hal ini kamu harus tanggung jawab loh. Harus seperti itu, gitu loh ya kan. Jadi sebisa mungkin ya nggak akan saya main fisik segala macam karena saya juga nggak pernah ya saya pernah ngerasain lah dihajar gitu segala macam tuh nggak enak gitu loh Mas. pasti Ya kan? sih. Ya, ya. Dendam malahnya. Betul, jadi yang ada jadi anak tuh nanti tertekan anjir keluarga saya kayak gini gitu loh. Nah, gitu sih mungkin masih Mungkin kalau anak cowok ya tadi ya benar kata Tio, kita lebih nerapinnya kayak friendly gitu ya. betul. Jadi tetap ada batas ya orang tua dan anak, tapi ya kayak temen aja. Ya, Jadi lebih asik sih mungkin. Anak juga ngerasa nyaman kali ya. Mau cerita, mau apa, mau ada masalah tuh. Ketimbang kita jadi sosok orang tua yang Ditakutin gitu kan. keras gitu ya kan. Yang selalu marah-marah. Jadi mungkin anak juga sungkan gitu atau Dari takut takut buat ngobrol. mau cerita. Tapi kalau misalnya kitanya dengan anak ini friendly kayak temen. Jadi dia enak cerita tuh. ya enak pasti ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu ya kalau punya anak nanti. Kadang namanya juga manusia ya. Kalau lagi emosi ya Nah, bisa aja gitu tuh. Tapi diupayakan untuk tidak. untuk tidak. Oke, ada lagi boleh pacaran atau enggak? Mungkin lebih tepatnya di usia SMA lah. Wajarnya. Nih, Kalau untuk dewasa mah ya mungkin boleh-boleh aja kali ya. Aja mungkin ya. Tapi Ini misalnya dari SMA nih. waduh. Ya, Berat konteksnya juga ya. anak kita udah SMA, boleh atau enggak nih untuk pacaran? Ah. Mau cewek atau cowok ya anaknya? Kalau saya nih, ini saya lagi nih pengalaman pribadi Iya. nih, Aida. Jadi gini, kalau saya keluarga saya tuh welcome banget soal namanya pacaran. Oke. Karena saya dan adik saya juga bahkan dari SD tuh udah bawa pacar ke Widih, rumah. luar biasa. Jadi lebih ke arah ngajarinnya kayak daripada kau pacaran keluar, mending ayo kenalin di orang tua. Jadi kita tuh nggak takut gitu buat cewek. Jadi secara tidak Oke. langsung dia ngajarin kalau laki-laki itu harus bertanggung jawab dengan pasangannya. Gitu loh. Oke, Jadi berarti kenapa kenalin kalau boleh, saya boleh pastinya boleh dong. Karena berarti saya itu juga- konteksnya anaknya cowok lah ya Iya cowok. untuk bawa pacarnya ke Nah rumah. kalaupun iya cewek, kalau dia deket sama cowok, Iya. ke rumah. Oh, tetap. Jadi tetap Oh, bolehin, ke rumah. soalnya nggak apa-apa boleh. Oh, iya. Jadi tugasnya saya dibesarkan kayak gitu tuh. Ngerasa kayak jadi saya nggak takut dan saya jadi ngelatih tanggung jawab saya ketika saya bawa anak cewek atau anak orang keluar nih, kan saya harus jajanin jadi otomatis kan tanggung jawab. Iya, Bahkan betul. kalau adik saya nih ya, yang SMA, kalau bawa cewek ke rumah, disangguin. Jadi sanggup kita lebih banyak daripada gak bawa cewek. Maksudnya gimana? dikasih uang. Iya, kayak Dikasih misalkan uang. Orang tuanya tambahan. pacaran. Nih,
Nggak digituin. Gitu loh. Mendukung lah ya. Iya, kok mau siapa? Saya bawa cewek. Nih, disangguin lagi malah Ya, gitu. enak Kadang tipe-tipe gitu, Jadi kayak saya bawa cewek padahal enggak. Pengen ketemu cewek nanti disangguin lebih kayak gitu loh. Nanti malah keseringan pacaran jadinya ya. Iya, enggak apa-apa setengahnya kan tanggung jawab yang penting. Oke. Gitu, ngajarin tanggung Oke, jawab. oke. Coba Kalau dari lu, Bang? Keren tapi orang tuanya keren. Iya, asik. Asik. Kalau Saya kau, juga Bang? mungkin lebih kalau ke cowok saya ngebolehin, tapi kalau ke cewek Iya. nggak bisa dulu. Nggak ya bisa kan? Kalau anak cewek nggak boleh Nggak dulu boleh dulu. untuk pacaran. Oke, kalau misalkan memang saya nggak masalah, misalkan anak saya cewek ada Ya. yang nyenengin, Heeh. saya pasti berusaha. Kamu di sekolah ada yang nyenengin nggak? Iya. Gini-gini. Saya pasti ngobrol. Oke. Misalkan udah nggak apa-apa, jujur aja. Misalkan ya, ada gini-gini. Oke, nggak apa-apa. Sok sekedar teman segala macam. Tapi kalau bisa jangan pacaran dulu. Sok mangga ke karir dulu. Kalau bisa untuk Jangan kuliah terlalu dulu. serius lah ya pacarannya Betul, ya. jangan Mungkin terlalu lebih serius. untuk jadi penyemangat gitu ya, Ya. kan. Jangan berlebihan juga pacarannya. Saya bolehin nih Ya. kalau maksudnya mah kalau cewek saya pasti kasih wanti-wanti kayak gitu. Kalau cowok pasti saya Free. silahkan Free aja. dong. Asal paling saya ngasih saya kasih gini ya, paling ngasih pandangannya. Sok nggak apa-apa, kamu pacaran mau SMP mau apa segala macam, tapi ingat jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan ya kan. Kayak bapaknya. Itu kalau misalnya anak cowok, berarti maksudnya nggak ngajarin untuk yang nakal ya. Iya. Kalau cowok kan saya biarin aja. Yang penting kamu bertanggung jawab apa yang kamu lakuin. Tapi jangan sampai gimana-gimana gitu. Sok silakan aja. Kenalin sini. Ya sama, Ya, sama, mungkin gitu aja. Tapi kalau ke cewek saya mungkin agak Wah, ngebatasin. galak, ke cewek galak. dikit lah ya. Kalau dari Kalau saya masih sih boleh aja pacaran, tapi tetap ya dengan batasan. Iya. Jangan terlalu sering keluar ataupun jangan terlalu sering pacaran yang sampai malam atau waktu gitu ya kan. Diingetin berarti ya. Jangan sampai staycation kalau bisa, itu bahaya ya kan. Anak Tuh. muda zaman sekarang kan seperti itu ya Mas. Anak udah zaman sekarang kenapa harus zaman sekarang? Pengalaman Dulu juga ya, kan. pengalaman. Iya, dulu Pengalaman. juga kan. Pengalaman. Sekarang kok Oke, saya jadi oke, yang oke. kena. Nah, mungkin ini lebih ke cowok lah ya umumnya. Oke. Anak cowok. Kalau cewek. Kalau ya cowok atau cewek deh. Oke. Boleh nggak kalau misalnya anak kita tatoan Waduh. atau misalnya udah terlanjur ditato? Aduh. Terus ketahuan. Iya. Oke. Tuh. Gimana tuh? Udah repot nih. Kalau kalau saya gimana ya? Mungkin gini ya. Iya. Kalau saya kan karena memang saya bertanggung jawab atas statement saya yang awal. Oke. Kebebasan. Yes. Jadi saya membebaskan untuk Ah, berekspresi. Cuman oke. saya jelaskan dulu nih udah kan kelewat menurut nih. agama agama Ya. yang kita terapkan Ah. untuk tidak memakai seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur ya ikut Bapak juga gitu. Nanya tato di mana, Nang? Iya, nato di mana? Iya. Ikut Bapak juga nato. Tapi dia diusahakan untuk tidak. Cuman karena saya statement awal saya memberikan kebebasan, Kebebasan. ya nggak Oke. apa-apa. Asal saya kasih tahu dulu kalau misalkan mungkin tato kita susah buat nyari kerja zaman sekarang, kita bertato kayak dikasih statement dulu. Kalau bisa saya kasih goals malah. Kayak oke kamu boleh tatoan, tapi kalau udah kaya. Nah, gitu. Iya, kasih goals kamu. Jadi Saya anak boleh. semangat. Iya, saya boleh tatoan, kamu boleh tatoan kok. Tapi kamu kaya dulu. Kalau udah kaya, tatoan nggak apa-apa, fair kita. Gitu loh. Mungkin lebih kasih kayak gitu lah. Kalau kamu, Bang? Berarti si Tio mah ngebebasin. Ngebebasin ya, banget, boleh. iya, Kalau saya pribadi sebisa mungkin enggak lah. Jangan lah ya. Kalau saya mah pribadi mungkin Oke. kalau misalkan tadi Tapi kan terlanjur. terlanjur sudah dibikin. Iya, udah ditato. Terlanjur sudah dibikin. Gimana tuh? Ya kalau suruh ngapus kan nggak mungkin. Iya, Nggak sakit mungkin. lah ya. Paling saya kasih pengarahan. Kamu tuh kenapa? Ini segala macam. Berarti kan itu bentuk dari pergaulan ya. Walaupun itu mungkin seni atau segala macam. Karena saya pribadi juga pengen, cuman nggak mau nggak jadi kan. Jadi ya saya sebisa mungkin kalau misalkan udah terlanjur, ya udahlah nanggung. Yang penting jangan nambah lagi. Ya udah cukup satu aja. Kalaupun nanti kamu nambah lagi, nanti badan kamu tuh Iya. maksudnya mah penuh dengan tinta, pasti pengennya lagi nyandung gitu loh masih Pasti kan kecanduan ya. Pasti pengen nambah. Sama sih, saya juga sebenarnya nggak mau anak saya tatoan karena saya pribadi juga nggak ada tato. Betul. Ya kan. Tapi kalau konteksnya udah terlanjur ditato, ya kan. Saya kasih tahu pahit-pahitnya ya. Misalnya cari kerja susah atau apa, khususnya mungkin ke instansi lah ya. Walaupun mungkin ada juga instansi yang ngebolehin ya kita tatoan atau enggak. Cuman ya saya ngasih tahu aja hal-hal buruknya atau resikonya. Resiko. Karena ada resiko ya ketika tatoan ya. Resiko semua. Di situ sih. Kalau udah terlanjur ya. Nextnya, ketika anak kita dibully.
dia. Mau di Ini dia. mau di sekolah ataupun mau di luar Dimanapun, sekolah. berarti kan dibully dimanapun. Iya, anak kita jadi korban. Waduh. Gimana tuh, Bre? Mungkin Dari Tio, Tio. Kalau saya mungkin kalau saya tuh di bullying itu ya, bullying tuh ngebentuk diri kita gitu Mas. Karena saya juga dulu dibully. Karena dulu saya obesitas. Dulu saya gemuk banget obesitas dan orang tuh kayak temenan sama saya cuman buat di bulan bulan Idul Adha doang, buat diikat sama sapi kayak. Oh. Sama ini kayak emang korban Bercandaannya bangsa kayak gitu ya, Tapi oke. di sisi lain saya sama bapak saya tuh dikuatin mentalnya kayak ketika memang kita dibully, kita tuh berarti punya kekurangan di situ. Betul. Tugas kita adalah buat menutup kekurangan itu dengan sebuah kelebihan. Ketika lo nggak bisa gapai, nggak bisa gapai kekurangan atau nutupin kekurangan itu, cari kelebihan. Seenggaknya orang bakal melihat goals kamu, bukan kekurangan kamu. Tapi kalau bicara soal tabiatnya manusia, bakal mencari kekurangan orang terus. Yep. Jadi kalau misalkan anak saya dibully, ya yang saya akan lakukan, saya akan memberikan penekanan kepada dia. Kayak kamu harusnya bisa. Ketika kamu dibully, tugas kamu itu bukan menyesali atau menangisi atau menyerahkan diri. Tugas kamu adalah membuktikan bahwa kamu ini tidak layak untuk dibully. Kamu ini punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan kamu. Kalau respon ke pelakunya nih, ke teman-teman yang ngebully atau orang yang ngebully nih, gimana? Kalau respon saya sudah pasti saya jidak dikit ya. Bercanda. Jadi kayak mungkin saya lebih ngobrolin aja. Kan saya sebagai duta bapak maha asik nih sama pelakunya ya. Iya, jadi mungkin saya langsung datang dan ngobrolin secara sebagai face to face aja kayak kenapa? Apa yang kurang? Iya, ketika memang ada yang salah, kenapa harus seperti ini caranya? Ada cara yang lebih baik kok untuk berteman, ada cara lebih baik untuk memberitahu, tidak dengan kekerasan. Bakal ngasih efek jerah nggak ke pelakunya nih? Mungkin kalau saya tidak memberikan efek jerah. Kalau saya tidak apa-apa, kalau misalkan bisa jangan diulangi lagi dan ketika memang penekanan efek jerah, enggak deh kayaknya. Saya lebih memilih menekankan anak saya kalau daripada kalau kamu nggak bisa menghadapi. Mungkin kalau udah berlebihan kali ya. Kalau mungkin kalau tindakan yang udah kriminal jatuhnya, bukan bullying lah. Kriminal kalau bullying kan biasanya kayak cuman omongan atau ledek-ledekan. Kalau udah ke kriminal mungkin hukum, saya langsung hukum. Kita selesai hukum. Berarti kasih efek jerah lah ya. Iya, kasih efek jerah dengan hukum. Sama sih. Dari Bakri gimana, Pak? kalau saya pribadi pasti saya langsung bilang, misalkan anak saya datang nangis atau kenapa dibully segala macam korban lah ya. Tanyain lah ya. Pasti saya nanya baik-baik dan saya juga bilang kamu nggak usah nangis, besok balas. Wah, tapi balasnya jangan pakai cara kekerasan. Nah, gitu-gitu. Kalau saya pribadi ya, Iya. saya ngajarin nanti saya bakal walaupun cewek atau cowok balasnya bukan saya tapi anak saya. Saya pasti ngajarin keras. Kalau misalkan kita ngajarinnya lembut ke anak saya, pasti sampai kapanpun lemah. Betul. Oke, ya Gitu kalau dari betul saya. sih. Pasti saya Benar ngajarin sih, balas benar. dendam. Balas dendam bukan berarti dendam selamanya. Tapi kamu Pembuktian. lawan, dibully kamu lawan atau Oke. kamu salah satunya. Oke. Ya, gitu loh. Oke. Ya. Suka. Harus berani gitu ya. Harus berani. Harus berani. Oke. Bukan berarti kamu dibully jangan Nyerah ya kan, Ya. jangan. Jangan pasrah gitu ya kan. Mereka Harus lawan ya. ingin segan. Betul, Gitu, saya ngajarin betul. seperti itu ke cewek Oke. Pokoknya lawan aja dulu ya. Iya, lawan Menang aja menang dulu. kalah. Belakangan, Oke. iya. Yang penting Oke. kalau sudah menunjukkan ke pelaku itu bahwa kamu tuh berani. Tidak seperti itu. Gitu loh. Saudara. betul. Ke pelakunya pun juga saya tidak akan menegur kayak kamu ya saya ke sekolah. Enggak. Saya tetap nyuruh anak saya. Udah kamu Lawan. selesai sendiri. Duit Saya pasti yourself, Oke. bro, ayolah gitu. gitu Kalau loh. kan, Kalau udah lewat batas kayak misalnya bullying berlebihan ya, mungkin kita juga bakal bertindak lebih lah ya. Iya, paling saya hubungi pihak sekolah lah yang Pihak mesti. sekolah, pihak Ada berwajib. yang lebih berwenang di sekolah kan. Betul, Mereka kan betul. sebagai orang tua pengganti kita gitu. Atau kita juga ketemu dengan orang tua pelakunya gitu ya kan, biar orang tua pelaku juga ngomongin ke anaknya nih. Kayak gitu. Sekarang kalau misalnya anak kita yang jadi pelaku bullying, anak kita ngebully orang tuh, waduh. tersangka utama. Amakin dulu deh. Nah, iya, gimana Pak? Jadi tersangka utama. Justru saya salutin. Wede. Waduh, Apresiasi berarti ya, apresiasi. Oke, Dan saya mantap. bakal menceritakan gimana pengalaman saya pada saat itu. Oke. Membuli orang, Oke. membuli orang. Pasti saya salutin dalam artian, Mantap. ya bagus, tapi jangan berlebihan Jagoan. ya. Ingat Oke. lagi. Oke. Nakalnya tahu batas. Di sekolah tuh ada aturan, tapi Iya. kalau semakin kamu sering membuli tuh anak, ya diingetin aja. Gak apa-apa, walaupun anak saya sebagai pelaku, tapi saya ingetin udah. Misalkan hari itu, Iya. udah jangan dilanjutin. Ya. Kasihan atau misalkan Oke. udah jangan bully gitu. Nah paling saya balikin kalau kamu yang di posisi seperti itu. Iya. Nah, rasanya. Iya, Paling betul, gitu, Mas betul, Ilham. betul ya. Mas Brody. Betul. Mungkin Tio ya. Itu gimana yuk?
jadi bapak yang Maha asik. anaknya ngebully? Oke. Kalau saya udah justru malah nekenin ke anak saya, malah dikasih mungkin saya omelin malah. Kalau ketika memang anak saya jadi pembuli, saya berlatar belakang terbalik nih sama Abak nih. Kali ini nih. Karena kalau saya selalu menerapkan bahwa hidup itu tanam tuai. Oke. Ketika kita menanam hal baik, kita akan mendapatkan hal baik. Betul. Tapi ketika kita menanamkan hal buruk, Ya. ya kita bakal Bakal dapat ada balasannya, ya. Ketika kamu membuli orang, suatu saat kau bakal dibully. Betul. Ya gitu, kayak kasih penekanan. Mungkin saya bakal ngomelin. Apapun bentuknya, entah itu kekerasan, entah itu ledekan, saya akan Kasih pelajaran lah ya. Kayak kamu jangan kayak gitu. Kalaupun ya saya ngelihat anak saya ngebully sendiri, saya mungkin bakal langsung ngomelin, negur ya, nggak boleh. Karena saya Karena pernah merasakan hal itu loh, Mas. Tadi ya mendidik dengan keras juga kan Iya, orang dengan Sumatera nih. penekanan, iya. Ya. Jangan kayak kita harus baik tetap. Kalau seberapa buruk orang sama kita ya kita harus baik gitu loh. Gimana caranya kita malah berteman sama orang-orang yang dibully. Ya. Kayak gitu. Karena suatu saat ketika itu namanya relative achievement namanya. Ketika kita memberikan sebuah kebaikan atau apa ya achievement lah buat orang itu, orang itu bakal berasa baik lagi, lebih baik buat kita Yes, gitu loh. betul. Mungkin saya ngajarinnya malah ngomelin anak saya ketika anak saya ngebully. Sama sih, saya juga pastinya tanya dulu ke anak saya ketika tahu ada ada omongan bahwa anak saya ini ngebully orang gitu ya kan. Tanya apa permasalahannya dan apa yang kamu lakuin ke orang itu. Ya kan. Pertama itu dulu. Jadi kita mengklarifikasi atau kita tahu dulu nih permasalahannya apa ya kan. Siapa tahu kan dianya duluan atau apa gitu ya kan. Seperti itu. Itu. Kalau emang sekiranya anak saya yang salah, saya ajarkan anak saya untuk meminta maaf gitu ya kan, dan tidak mengulanginya lagi gitu ya kan. Kalaupun sampai terjadi yang berlebihan gitu ya kan, bullying ke orangnya, mungkin saya kasih pelajaran dalam arti lebih ke biarin dia anak saya nerima risikonya, kasih pelajaran gitu kan. Walaupun mungkin ada kasihnya juga, mungkin juga saya setting misalnya panggil polisi, bakal ditahan, ada efek jerah, nakut-nakutin gitu kan. Karena biar tidak melakukan. iya, kalau sampai beneran sampai mau masuk penjara ya saya juga nggak tega gitu kan. Mungkin lebih ke setting aja gitu, buat nakutin, lebih ke situ sih. Cukup